ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimanapun berada, senang nian Cek Yawan balik lagi dalam dialog Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang ini. Pada kesempatan hari ini di hari Selasa 10 Maret 2026 yang bertepatan dengan 20 Ramadan 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang menarik nih, iman kepada hari kiamat. Yang selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang dan menggali hikmah Ramadan bersama narasumber kita, Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Silakan Ustadz materinya. Ya, makasih Cik Iwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang telah diunjuk dengan kita, sehingga di hari ini, di hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026 miladiah, bertepatan dengan 20 Ramadan 1447 Hijriah, kita dapat kembali bermajelis melalui program Dialog Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4 ini, yang pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 20, artinya sudah habis dari 10 hari kedua, dan insyaallah kagik mulai besok kita sudah masuk di 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan artinya lebih kurang 10 hari lagi bulan Ramadan akan berakhir dan akan meninggalkan kita galau-galau. Salawat dan salam agar tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah ada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga dengan kita membaca salawat kepada beliau kelak di hari kiamat kage, Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita SAW akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita galau-galau, dan itu merupakan permohonan dan doa dari kita galau-galau. Para jemaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, kalau ada yang kira-kira
nak ditanyo, nak ditakenkan, nak didiskusikan atau yang nak dikasih masukan ke kami, diaturi ke apa namanya itu nomor telepon dan WA yang sudah disiapkan oleh RI Perempat. Dan insya Allah ada telepon aja ya. Baru diomongi Ustadz. Langsung masuk teleponnya. Panjang umur. Nah, terputus. Nah, terputus sayang nian. Iya, jemaah yang muliakan Allah. Kagek diaturi pacak masuk ke sana sambil kami ngasih materi, kagek sambil jalan bisa kita ini. Najaknya masuk lagi, Cik. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Herman PM di Lalang Sumbawa. Oh iya, Bang Herman diaturi. Saya mau nanya 2 pertanyaan. Cak manalah hukumnya Pak Ustadz kalau kita lagi puasa, kita ini berbisnis kan? Ya. Nah misalnya harganya 40 di situ. Nah kita naikkan sama orang yang pembeli 60.000, jadi untung 20. Nah dibilanglah kita, banyak untungnya, enggak dikit untungnya. Untungnya banyak. Jadi dua patokan. Jadi yang pembeli kena, yang dibeli kena. Nah gitu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Sudah tadi Pak Ustadz kita nih ibaratnya kita mencari yang halal lah, taruhlah kan. Ya. Cuma kita mendahului rezeki orang. Kalau tahu barang itu sudah dibeli orang, kita mahalkan dari kita, mahalkan lagi. Akhirnya laju penjual itu kita beli. Nah itu hukum bagaimana di suasana puasa ini Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Yo, sama-sama Cik Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait transaksi yang dilakukan di dalam kondisi lagi puasa, penjual itu menaikkan harga lebih dari standar pasaran yang ada. Nah, sedangkan apa namanya itu ketika ditanya oleh pembelinya, maka dia jawab malah biasa be, untungnya tidak terlalu besar. Jadi ada beberapa yang akan coba kami kasih masukan dan jawaban dari pertanyaan dan problem yang tadi Pak Herman tadi kasihkan ke kami. Pertama, itu terkait menaikkan harga dari pasaran. Jawabannya itu tidak haram, tidak boleh jawabannya. Menaikkan harga lebih dari pasaran itu. Nak dia berapa puluh persen pun, 100% pun tidak katik masalah secara fikih. Tapi ada tapinya, secara tasawuf itu tuh bisa numbuhkan 3 huruf. To, mim, ain, toma. Serakah. Nah, secara tasawuf itu bisa pacak merusak hati dan merusak jiwa kita. Walaupun secara fikih ketik masalah. Dia sah dan halal secara akad muamalat. Nah, maka yang semacam ini alangkah baiknya kalau dihindari dan di-manage. Yang bisa manage-nya kita dewek. Jadi katakanlah misalnya ketika kita, sebenarnya itulah juga ujian untuk kita seorang penjual ketika kita transaksi itu, justru ketika barang itu naik bisa menjadikan kita itu ketika barang itu langka atau barang itu memang dicari oleh pasaran, kita itu ada momen untuk menaikkan dan mencari untung di situ. Dan itu juga ujian bagi kita sebetulnya. Apakah kita tetap istiqomah pada pendirian kita untuk mengurangi rasa tomak pada kita dewek, sebenarnya kita menyelamatkan diri kita dewek, atau justru kita malah bergelimang dengan keadaan yang ada tersebut. Nah itu secara fikih katik masalah, tapi secara tasawuf bisa merusak hati karena bisa menumbuhkan sifat tomak atau serakah. Yang kedua, ketika ditanya gitu kita lah berbohong pula, maka tentunya ada keburukan atau ada dosa di bohongnya kita tersebut tadi. Dalam kondisi puasa ini, maka jawabannya insya Allah sama dengan beberapa jawaban yang kemarin. Kegiatan dia berbohong ataupun dia tomak serakah tersebut tidak membatalkan puasa secara fikih, karena bukan item yang membatalkan puasa. Nah, tapi dia bisa mengganggu, mengurangi ataupun merusak dari pahala puasanya itu dewe. Karena sebab kegiatan dia itu tadi, entah itu tomak serakahnya, entah itu disebut bohongnya tadi.
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi itu terkait apa lagi pertanyaan kedua yang tadi itu? Mahal ke harga setelah ada yang beli gitu nah. Oh iya. Jadi sama kaitannya. Sebenarnya masih ada kaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Ketika ada yang membeli dan laris katakanlah barang itu di pasaran untuk saat itu dalam kondisi puasa ini, maka kita naikkan dan mahalkan harga tadi. Kembali ke pertanyaan pertama, kalau bahasa ini itu kembali ke pasal 1. Maka kalau yang kami tangkap, dia naikkan itu tidak katik masalah sebenarnya di pasaran, cuman ada konsekuensinya itu. Pertama mungkin kaget bisa jadi dia berproblem dengan pasaran yang ada, dalam hal ini pembeli dan penjual yang ada. Artinya kalau dengan pembeli dia bisa jadi dijauhi wong, kalau dengan penjual bisa jadi dimusuhi wong. Nah kira-kira kan seperti itu. Itu konsekuensinya. Tapi konsekuensi secara agamanya dia main melihatkan Allah bisa merusak hati, sama cik kami ngomong tadi, karena secara tasawuf dia bertentangan, dia bakal menumbuhkan sifat serakah tamak tadi, tapi secara fikih itu tidak katik masalah. Lah kami omongkan di awal tadi bahwasanya seluruh yang kita naikkan jumlah harga barang di atas rata-rata pun tidak katik masalah secara fikih. Nah tinggal secara tasawuf mana dia nyikap itu tadi. Jadi balik ke diri dia pribadi masing-masing. Nah caknya ada telepon lagi, Cak. Masih masuk. Angkat dulu ya Ustaz yo. Halo. Oh terputus. Baik, jemaah ini muliakan dan dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi materi kita. Nah, masuk lagi. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Yo. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspin di Pak Jo. Oh, Cik Aspin. Silakan Cek, nak nanya apa? Ini itu temanya hari kiamat ya? Iya benar, Cik. Berarti nanyanya, Ustaz ini kalau sering dengar ceramah dari ustaz-ustaz itu pada hari kiamat dan menjelang hari kiamat seluruh orang yang beriman itu akan dimatikan dengan angin sepoi-sepoi. Yang tinggal wong-wong yang bejat ibarat bahasa gitu kan? Iya. Nah dari kata beriman sama angin sepoi-sepoi itu mohon penjelasannya kan? Wong beriman apa khusus untuk orang Islam itu umat Islam aja apa yang umat yang lain? Angin sepoi-sepoi maksud itu mati mana ibaratnya? Iya. Nah, itu aja pertanyaannya. Makasih. Dia tuh berarti pas hari kiamat nanti semua orang beriman tuh tidak nyicip tas namanya kiamat berarti ya? Iya. Nah itu, ya, pertanyaan. Makasih tas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas kiamat itu, Cik Aspin, di dunia ini kaget seluruh aliran, seluruh kepercayaan, seluruh agama, seluruh kebaikan dan keburukan itu cuman bakal pecah jadi dua. Pertama dia melok kepada Islam, artinya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia melok Yahudi. Nah dua itulah, tak pakati lain dari dua itulah. Nah sekarang kita bahas soal yang beriman. Benar itu. Ada riwayat hadis yang menyatakan terkait ketika orang beriman itu mendekati hari kiamat, maka orang beriman itu akan perlahan dia Allah matikan, artinya dia Allah wafatkan dengan rasa sebagaimana angin yang bersepoi-sepoi. Nah itu penjelasannya ini, Cek. Pertama, wong beriman itu ialah wong Islam maksudnya itu dia tidak merasakan kiamat dan tidak merasakan huru hara dari kiamat itu dewe. Nah itu. Jadi cak mana Pak Ustaz? Kita balik lagi ke cerita salah satu tanda kiamat itu dewe. Tanda kiamat itu kan ketika dak katik lagi wong baca maca Quran di pucuk muka bumi ini, dak katik lagi suara azan di pucuk muka bumi ini, dak katik lagi wong semayang berjamaah di pucuk muka bumi ini, maka itu sudah mendekati hari kiamat. Nah artinya sebelum jauh beberapa masa sebelum kiamat itu datang, memang di muka bumi ini dak katik lagi wong beriman kepada Allah. Nah artinya ketika sudah masa-masanya di akhir-akhir itu, seluruh wong-wong beriman, wong-wong soleh itu Allah mbek sikok-sikok, Allah cabut sikok-sikok. Dan itu bukannya laparak kaget lah, dari sekarang juga lah sudah mulai terjadi itu. Apa contohnya? Wong soleh, wong baik, pendek umur, banyak Allah mbek, banyak Allah ninggalkan, Allah matikan di usia yang itu belum terlalu lama dia hidup. Pertama. Yang kedua, di masa berikutnya ketika ini kan habis nih mati nih rombongan generasi tadi. Di masa berikutnya ada generasi baru lagi tidak sebanyak dan sebagus atau sesoleh dari generasi sebelumnya tadi. Dan itu akan terus berkurang terus, kurvanya itu turun terus. Dan itu sesuatu yang alami berlangsung.
Itu yang pertama pertanyaan tadi. Nah selanjutnya katanya tadi mengenai hari kiamat tuh berarti tidak kati lagi wong muslim. Iya benar, ketika kiamat itu kaget tidak kati lagi wong muslim yang merasukan, dan seluruhnya adalah wong-wong yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masih ada Cik? Kita akan coba Ustaz ya. Iya. Halo. Oh putus. Nah masuk lagi dia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Kliwon. Dengan Kliwon. Silakan Cek Kliwon, tanya apa sama Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini yang 2 hari yang lalu, Ustaz. Karena saat itu saya tidak bisa masuk tentang iman kepada kitab. Oh iya, siap ya. Tema tentang itu berarti ya. Oke. Ini Ustaz, bahwa yang menurunkan dalam ayat itu, tapi kalimat persisnya saya lupa. Saya pernah dengar bahwa akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Itu firman Allah. Pertanyaan saya, Ustaz, kalau Quran itu dijaga benar oleh Allah, Ustaz, kenapa penyelewengan ayat itu seolah-olah dibiarkan, Ustaz? Malah ada ayat-ayat yang dijadikan kayak teluh, kayak semacam ilmu-ilmu yang tidak benar gitu, Ustaz. Juga penyelewengan tentang penjualan ayat dan yang lain-lain, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya, Ustaz. Selamat menjalankan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Kliwon pertanyaannya. Iya benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu bunyi nasnya. Terjemahnya yang tadi sudah sebut Cik Kliwon. Kami yang menurunkannya dan kami pula yang menjaganya. Itu berlaku hanya untuk Al-Quranul Karim, tapi tidak berlaku untuk kitab sebelum Al-Quranul Karim. Maka wajar kalau kitab sebelumnya itu tidak terjaga di masa sebelum dan sesudahnya. Nah, balik ke cerita itu tadi. Apa makna ayat itu? Yang secara langsung Cik Kliwon, makna ayat itu bahwasanya kata para ulama yang paling jumhur, paling sepakat, paling masyhur itu bahwasanya tekstual Al-Qur'anul Karim itu dan ajarannya akan selalu terjaga, tidak akan hilang, tidak akan berubah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Berbeda dengan kitab sebelumnya, yang mana Taurat itu ada penambahan, ada revisi, ada perubahan, ada pengurangan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang digawe oleh umat yang megang kitab tersebut. Itu penjelasan yang paling dasar tentang itu. Nah, kalau kita balikkan ke pertanyaan Cik Kliwon tadi, ada wong nyual ayat, ada wong nyalah guna ke ayat, ada wong menyesat ke wong dengan ayat, ada juga wong menggunakan ayat untuk kegiatan yang tidak bagus, yang ini untuk kepentingan dia, untuk kepentingan golongan dia. Nah, maka jawabannya tidak kati hubungannya dengan Allah menjaga itu tadi, karena Allah menjaga itu tadi, Allah menjaga teksnya dan menjaga ajarannya. Jadi di satu sisi ada wong yang melakukan tidak benar ini tadi dengan menggunakan agama, katakanlah tidak benar, tapi masih banyak yang lain menggunakan agama itu dengan benar, ajarnya masih ada, masih hidup, masih Allah jago. Nah, kira-kira model itu baik teks maupun konteks ayatnya itu. Nah, adapun yang semacam itu memang kaitannya bukan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu, tapi itulah apa istilahnya itu ya, sesuatu yang dijadikan oleh wong yang ngerti, yang paham, yang ngamalkan dari Al-Quran itu dewe dan menjaga Al-Quran itu dewe untuk mengkanter mereka ini yang berada di jalan yang keliru dan salah ini tadi. Jadi itulah apa istilahnya itu, ladang ataupun lapangan dari dakwah wong-wong yang memang dia menjaga Al-Quran untuk mengkanter wong-wong yang tidak menjaga Al-Quran ini tadi. Jadi kaitannya ke situ. Apa namanya itu? Ketika ada wong yang menyalahgunakan agama itu dewe. Nah, itu mungkin yang bisa kami tangkap dan bisa kami jawab dari pertanyaan Cik Kliwon tadi. Nah, jemaah ini muliakan Allah, kita bicara soal terkait hari akhir atau hari kiamat. Nah, maka secara bahasa qiyam itu artinya berdiri, artinya hari berdiri. Artinya hari yang di situ kita tidak bisa sebagaimana hari ini. Banyak ayat yang menjelaskan itu, ada yang menyebutnya hari huru hara, ada yang menyebutnya hari kebangkitan, ada yang menyebutnya hari kiamat, ada yang menyebutnya macam-macam. Istilah-istilah Al-Quran banyak menyebut tentang hari itu. Dan hari itu pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala.
dak katik satu pun manusia yang tahu tentang kepastiannya, tapi ada tapinya. Kita sebagai umat Nabi, melalui Nabi, Allah hanya memberikan tanda-tanda kepada kita. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, kiamat ini terbagi kepada dua kelompok besar. Pertama namanya sughra, yang kedua namanya kubra. Kiamat sughra itu hampir tiap hari, kalau buka grup WhatsApp, ada telah berpulang ke rahmatullah. Nah, kiamat sughra. Buka lagi grup WhatsApp, ada lagi news.com metukan berita telah terjadi tanah longsor di daerah sini, kiamat. Muka berita lagi ada gunung lagi meletus. Muka berita lagi banjir di mana-mana tinggi. Nah, itu adalah bentuk dari kiamat-kiamat yang kecil. Jadi seluruh musibah yang sifatnya itu kematian, kecelakaan, apa namanya itu, bencana, yang sifatnya itu ada kerugian dan ada kerusakan pada kita, maka itu adalah segalanya itu disebut dengan kiamat. Nah, maka ketika kita mendengar yang namanya kiamat itu bukan hanya kematian, ada kecelakaan, bertabrakan, maka kita dianjurkan untuk membaca salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini sumbernya dari Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Artinya kembali itu bukan hanya serta-merta kembali itu mati lah, ini bukan. Kembali itu yarji itu balik kalau diterjemahkan. Kayak tong Palembang balik, bahasa Indonesianya kembali. Nah, kembali itu maksudnya segala sesuatu ini, baik dan buruk diriku ini, lagu tuh, kita seluruhnya kembalikan kepada Allah. Kecelakaan segala datangnya dari Allah, maka kesembuhan dengan kepulihannya minta lagi kepada Allah. Sakit, musibah, pun hatta kematian, ketika wong itu mendapat musibah kematian, maka kita balikkan kepada Allah. Ya Allah, timbang terimalah baiknya, makfukanlah keburukannya. Nah, kira-kira itu maksudnya kembali itu. Jadi kembali itu jangan terjemahkan setoma-toma, tidak. Kembali itu segalanya itu karena kita sumber dari Allah, maka segalanya kita balikkan kepada Allah, baik buruk yang ada pada kita ini. Nah, itu Nah, itu kiamat sughra. Kalau kiamat kubra, sughra itu kecil artinya, kubra itu besar. Kiamat kubra itu yaitu hancurnya alam semesta ini dengan segala-galanya dari awal sampai akhir, dengan bergantinya alam namanya alam dunia, kita tunggu ini kan, bergantinya namanya alam akhirat. Nah, jadi tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil itu adalah menghancurkan dunia dan membangkitkan manusia untuk hidup di alam yang berbeda, dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran penting yang kita ambil dari hari kiamat ini, esensi kita beriman kepada hari kiamat dan belajar tentang hari kiamat ini, bukan kita ini untuk mati ketakutan. Nah, kadang kita salah di antara kita. Aduh, aku galak jemaah. Dia mati ketakutan. Yo, katanya ini sungai itu lah ngering. Sudah itu kaki Ya'jud Ma'jud metu, Dajjal metu. Jiku jangan pening gino mikir ke Dajjal, Bang Cek. Nah, kalau kita pening mikir ke Dajjal, jiku Dajjal lagi tak mikir gitu. Nah, itu wong fobia. Itu wong semacam itu wong fobia, dia mati ketakutan yang Palembang. Dengar kiamat ini laju dia akhirnya lupa daratan, dalam artian ini dia sibuk mengkaji segala sungai, segala pedio, segala gunung emas, segala pedio di tanda-tanda kiamat itu. Barang tuh jauh kalau pula di kita, ada yang di Cina, ada yang di Uzbekistan, ada yang di Arab, di mana-mana. Tapi dia lupa tentang esensi kiamat itu bagi diri dia dewe. Jika kata lah memang kita ini di akhir zaman, aku yakin jika man kuraso kita ini kalau tidak kena do bertemu hari kiamat tuh. Karena ngapo? Karena kita jingok hari ini wong hafiz Quran makin banyak, wong alim makin banyak, wong soleh juga makin banyak, artinya kan masih jauh secara zaman. Nah, katakanlah kita ni paling banter lah umur 70, 80 itu lah bonusian. Paling cepat lah 60-50, sisip dikit belum sampai kepala 4, kepala 5 lah laju. Artinya kan berapa puluh tahun ke depan nanti masa hidup kita. Nah, artinya kan kecil kemungkinan kita bakal ketemu dengan hari itu. Karena secara yang pasti, yang nampak, yang alam di kita kan masih banyak orang beriman kepada Allah. Sedangkan kita di usia kita lah sudah usia saat ini. Itu yang kiamat besar. Nah, tinggal artinya kita ni mikir ke kiamat kecil ini yang pasti datang di kita ni, entah kapan, entah di mana dan dalam keadaan bagaimana ni. Nah, esensinya kita belajar hari kiamat ini, beriman kepada hari kiamat ini
ialah untuk persiapan kita. Persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan ibadat, persiapan diri kita, persiapan anak bini keluarga kita, persiapan wong-wong sekitar kita, termasuk persiapan umat ini. Ingat ke sesama kita. Nah itu esensinya, bukan malah kita mati ketakutan. Boleh secara keilmuan boleh kita mengkaji ini gunung itu gunung ini yang sungai kering sudah itu kakek katanya tembok lah pecah apa itu boleh ada katik masalah. Cuman jangan sampai kita malah mati ketakutan sibuk mengkaji barang itu. Tapi kita dewek melupakan esensi sehingga kita lupa untuk beramal ibadat, lupa untuk berbuat kebaikan karena sibuk mikir ke barang itu tadi. Jadi esensi kita belajar hari kiamat ini, beriman kepada hari kiamat ini, jemaah dimuliakan Allah, adalah kita ini mempersiapkan diri. Mempersiapkan itu bukan sekedar mempersiapkan, tapi memang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah itu yang ini secara maksimal mungkin, secara istiqomah, secara kontinuitas. Nah kalau kiamat yang besar ini kecil kemungkinan kita ini masih ketemu. Karena lah jelas tadi. Tapi kalau kiamat yang namanya kematian itu pasti. Sesip dikit kiamat yang namanya musibah, kiamat yang namanya kecelakaan, sakit, peperangan dan lain sebagainya. Itu adalah segala bentuk kiamat yang memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita. Nah tinggal ketika kita sudah belajar, sudah memahami dari esensi kita belajar hari kiamat ini, ialah kita apa istilahnya itu ya, mawas diri untuk memupuk rasa keimanan dan ketakwaan kita, bukan untuk kita memupuk rasa fobia tadi, rasa ketakutan yang berlebihan itu tadi, sehingga kita melupakan esensi dan kita mengkaji sesuatu yang itu sebenarnya tidak ada penting bagi kita. Nah itu jadi jemaah ini muliakan Allah. Apa tanda kiamat itu? Tanda kiamat itu yang paling mudah dijenguk dan paling mudah kita saksikan, yaitu tidak katik lagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini masih banyak, artinya kiamat masih jauh. Nah itu hal yang paling banter. Adapun tanda-tanda lainnya itu adalah kajian-kajian yang sifatnya akademis. Tidak perlu kita mengkajinya lebih lanjut karena itu feedback ke keimanan kita tidak terlalu banyak, tapi feedback yang paling besar esensi kepada keimanan kita itu ialah kita memupuk diri kita sendiri dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit materi kita terkait beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir. Semoga pacak menjadi pembelajaran dan ibrah bagi kita galau-galau dan pacak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih para penanya, para pendengar yang sudah menyimak. Dan akhirul kalam wal afu minkum. Syukran jazakumullah ahsanul jaza. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dengan tadi hikmah Ramadan yang telah kita dengar bersama. Semoga tausiah dan pesan kebaikan yang disampaikan ini dapat jadi pengingat kita serta menambah keimanan kita dalam jalan keibadah bulan suci Ramadan ini ya. Selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi yang semoga dapat menemani suasana sore Anda sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan yang kemana-mana dulur, karena setelah itu kami juga akan relay siaran langsung Pro 1 menghadir ke program Menunggu Puasa dari Masjid Agung Palembang dengan berbagai sajian tausiah dan lantunan ayat suci Al-Quran serta informasi menjelang waktu berbuka. Tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini pacak dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Pro 4 Suara Budaya